Saya jangan jadi ketua, jadi anggota aja, saya resepsi jadi anggota aja. Takutnya tingkat mesinnya mendadak punya kota, saya nggak bisa ngerti kan Pak. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Husna rahimakumullah. Puji syukur dan biasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Berkat qudrah dan hidayahnya alhamdulillah kita masih berikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat dan nikmat berkah umur. Dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa melaksanakan aktivitas kita, yaitu sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan amalan kita di masjid yang mulia ini, baik yang sunnah maupun yang wajib, diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tercurahkan pada junjungan besar Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di hari yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Husna rahimakumullah. Sebelum al-khatib yang dhaif ini, yang fakir ini melanjutkan isi khatib pada siang hari ini, izinkan khatib berwasiat khususnya pada diri khatib sendiri dan umumnya kepada kaum muslimin sekalian yang berada di masjid yang mulia ini. Marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa menjalankan perintah Allah dengan seindah-indahnya, dengan seikhlas-ikhlasnya, dan jauhkan larangan Allah dengan sejauh-jauhnya. Mudah-mudahan dengan bertakwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita barakah di dini wa dunya wal akhirah. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Husna rahimakumullah. Di dalam ajaran Islam tidak ada manusia yang tidak mempunyai dosa pada Allah Subhanahu wa taala kecuali hamba Allah yang suci, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya
siapapun yang bersatu sosialnya, yaitu seorang habaib, seorang kiai, seorang ustaz, seorang presiden, seorang menteri, camat, lurah dan sebagainya, mereka itu mempunyai dosa pada Allah Subhanahu wa taala, baik dosa kecil maupun besar, sengaja maupun sengaja, karena kita adalah hamba Allah yang dhaif, yang lemah, tak luput dari kesalahan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis Tirmidzi menegaskan, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu mempunyai kesalahan kepada hakul adami dan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam proses mereka bersosial kepada sesama manusia ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan dalam agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kesalahan itu, apakah kita biarkan untuk menumpuk dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang salat Jumat Masjid Jami Baitul Ustara rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman yang mempunyai dosa pada Allah Subhanahu wa taala, baik pada hakul adami kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah akan kesalahan engkau dengan sepenuh taubat atau ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Ustara rahimakumullah. Taubat di sini pada Allah Subhanahu wa taala, itu taubat yang sebenarnya mengakui dosa-dosa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebelum kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, kesalahan-kesalahan kita pada hakul adami, sesama manusia, hablum minan nas, itu bertobat pada sesama manusia, meminta maaf atas dosa-dosa kita kepada saudara, tetangga, kerabat, sama kerja dan sebagainya, akan dosa-dosa kesalahan kita baik yang kecil maupun yang besar. Setelah itu baru kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun yang sebesar-besarnya, taubat yang tidak bisa kita ulangi, bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempunyai kesalahan kepada hakul adami, sesama teman, saudara, kerabat, tetangga dan sebagainya, kita tidak pernah meminta maaf kepada beliau, maka taubat kita pada Allah Subhanahu wa taala sia-sia. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Ustara rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, apabila umatku masuki umur 40 tahun, akan tetapi kebaikannya tidak seimbang dengan keburukannya, nauzubillah summa nauzubillah, mereka itu calon nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di umur 40 tahun adalah Allah Subhanahu wa taala menetapkan hidayah kepada hamba-hamba Allah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang umur 40 tahun itu orang baik, dari umur 10 tahun sampai 60 tahun, 70 tahun baik, niscaya hidayah Allah ditambahkan dengan sebaik-baiknya. Apabila masuk di umur 40 tahun seorang hamba Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keadaannya buruk, lebih buruk daripada kebaikannya. Nauzubillah summa nauzubillah, tetapkan Allah Subhanahu wa taala suul khatimah. Maka dari itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidayah bukan kita menerima Allah Subhanahu wa taala, tapi kita menjemput hidayah. Ketika bermalas-malasan berjamaah ke masjid, kita selama itu harus berikhtiar untuk menjemput hidayah. Malas ke majelis taklim menjemput hidayah. Bukan hanya kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ketetapan hidayah ketika kita jalani dengan secara kontinu untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, baik jamaah 5 waktu atau majelis taklim, kita jalani secara kontinu, itu hidayah dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang hanya menunggu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala,
Terkadang kita salah persepsi kepada manusia. Kita melihat tetangga kita tidak mau sholat, kita katakan orang itu belum dapat hidayah. Tetapi orang itu tidak menyebut hidayah, karena hidayah tidak diberikan sembarangan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hidayah pada pamannya Rasulullah SAW itu Abu Lahab. Innaka matahni ababda, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya hidayah itu tidak diberikan kepada sembarang orang yang Rasulullah, walaupun itu pamanmu sendiri. Ketika kau dilahirkan, kau gembira menyambut kelahiran kau, tapi aku tidak berikan hidayah pada pamanmu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada manusia, hamba Allah, walaupun beda satu sosialnya, walaupun dia itu orang kaya, walaupun itu dia orang alim, tetapi ketika hidayah jatuh Allah Subhanahu wa taala, dia matinya suul khatimah. Walaupun statusnya orang tidak mampu, statusnya ilmunya biasa, tetapi hidayah Allah tetapkan, insya Allah matinya husnul khatimah, karena hidayah dijemput, bukan menunggu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita sebagai hamba Allah yang baik, kesalahan-kesalahan baik dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita berdosa pada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh tubuh kita yang ada di tubuh kita ini, mata, telinga, semua, apalagi lisan kita, sedikit-sedikit, sedetik berdosa pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan berdosa pada hakul adami, yaitu manusia. Makanya selalu kita beristighfar, mengampun pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Petrus rahimahullah. Dosa ibaratkan kehidupan di dunia, ketika orang hidup di dunia berumah tangga, ada yang namanya sampah dunia. Ketika orang itu dalam rumah tangga, ada sampah rumah tangga. Setiap hari dibuang, setiap hari dibersihkan. Itulah dosa kita. Setiap hari kita berdosa, setiap hari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semasa kita masih diberikan keberkahan umur, masih hidup di dunia ini, dosa selalu dekat pada kita. Bahkan kita kalau tidak taubatan nasuha, yang sebenarnya naudzubillah, summa naudzubillah. Kalau kita sudah taubatan nasuha, sudah semampu kita, ibadah kita laksanakan semampu kita, karena keadaan kondisi kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita, dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, membawa amal ibadah yang banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang bertaubat setiap waktu pada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar akan dosa-dosa kita, dosa anak istri kita, dosa saudara kita. Kita doakan semua mereka semua yang berdosa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita yang lalu ketika kita balik sampai umur kita di depan Allah Subhanahu wa taala, masih sekarang ini insyaallah dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jaga hidayah kita pupuk hidayah kita sampai kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah husnul khatimah. Allahumma hdina lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Petrus rahimahullah. Demikian khutbah singkat pada siang hari ini. Mudah-mudahan manfaatnya. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga kita dijauhkan dari dosa-dosa baik yang kecil maupun besar pada Allah Subhanahu wa taala, baik dosa pada hakul adami, pada manusia, dan pada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah kehidupan kita barakah fid dini wa dunya wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum bil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم وارض الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر عثمان وعلي كرم الله وجهه والتابعين التابعين اللهم احسن إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة اللهم اهدنا لنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء